Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan oleh saya sendiri Sahrina dan rekan saya Nuzul Fauziah. Di sini kami membahas materi mengenai supervisi klinis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan materi yang pertama ialah sejarah dan pengertian supervisi klinis. Supervisi klinis mula-mula diperkenalkan dan dikembangkan oleh Morris Sogan, Robert Goldemar, dan Richard Weller di Universitas Harvard pada dasawarsa 50-an dan awal dasawarsa 60-an. Ada dua asumsi yang mendasari praktek supervisi klinis, yaitu yang pertama, pengajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan dan analisis secara hati-hati. Melalui pengamatan dan analisis tersebut, supervisor akan mudah mengembangkan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, guru profesional yang ingin dikembangkan lebih menghendaki cara yang kolegial daripada cara yang autoritarian. Baiklah, pengertian supervisi klinis dibagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama ialah supervisi klinis berlangsung dalam bentuk hubungan tatap muka antara supervisor dengan guru. Sedangkan yang kedua ialah tujuan supervisi klinis untuk memperbaiki perilaku guru dalam proses pembelajaran secara intensif, sehingga ia dapat menciptakan keefektifan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan supervisi klinis ditekankan pada beberapa aspek yang menjadi perhatian guru serta pengamatan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, kegiatan pengamatan harus dilakukan secara cermat, selektif, objektif, dan mendetail. Yang kelima, analisis terhadap hasil didiskusikan bersama untuk menyepakati rencana kegiatan tindak lanjut apakah perlu diulang atau diteruskan pada aspek yang lain. Sedangkan yang terakhir ialah hubungan antara supervisor dengan guru harus bersifat kolegial, bukan autoritarian. Next. Materi yang kedua ialah tujuan dari supervisi klinis. Supervisi klinis mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ialah memberikan penekanan pada proses pembentukan dan pengembangan profesional guru dengan maksud memberikan respon terhadap perhatian utama serta kebutuhan guru yang berhubungan dengan tugasnya. Sedangkan yang kedua ialah membantu untuk menunjang perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dengan adanya perbaikan dalam cara mengajar guru di kelas. Sedangkan tujuan khususnya ialah menyediakan bagi guru suatu feedback atau timbal balik atau balikan yang objektif dari kegiatan mengajar guru. Yang selanjutnya mendiagnosis, yaitu tujuan khususnya mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah mengajar. Yang selanjutnya tujuan khususnya membantu guru mengembangkan keterampilannya dalam menggunakan strategi mengajar. Dan yang terakhir ialah mengevaluasi guru untuk promosi jabatan dan keputusan lainnya pada waktu seorang guru mempersiapkan dirinya mengajar, sedang mengajar, maupun sudah mengajar. Ada dua hal yang utama menjadi perhatian utama maupun kebutuhannya, yaitu kesadaran dan kepercayaan akan dirinya serta keterampilan dasar yang diperlukan dalam mengajar. Next. Materi yang ketiga mengenai ciri-ciri supervisi klinis. Ada beberapa ciri-ciri supervisi klinis ialah pada dasarnya supervisor dan guru sederajat, saling membantu dalam meningkatkan kemampuan dan sikap keprofesionalannya. Yang kedua, fokus supervisi klinis adalah pada perbaikan cara mengajar, bukan mengubah kepribadian guru. Yang ketiga, balikan supervisi klinis didasarkan atas bukti pengamatan dan bukan atas keputusan penilaian yang tidak didukung oleh bukti nyata. Yang keempat, bersifat
konstruktif dan memberi penguatan pada pola-pola dan tingkah laku yang berhasil daripada mencela dan menghukum pola-pola tingkah laku yang belum berhasil. Yang selanjutnya, tahapan supervisi klinis merupakan kontinuitas dan dibangun atas dasar pengalaman masa lampau. Materi yang keempat yaitu proses supervisi klinis. Konsep supervisi klinis sebagai satu teknik pendekatan dalam mengembangkan pembelajaran guru merupakan suatu pola yang didasarkan pada asumsi dasar bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam jabatannya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru tersebut. Belajar itu sifatnya individual. Oleh karena itu, proses sosialisasi harus dilakukan dengan membantu guru secara tatap muka dan individual. Supervisi klinis sebagai suatu teknik memiliki langkah per langkah tertentu yang perlu mendapat perhatian untuk mengembangkan profesionalitas guru. Ada beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya, yaitu menurut Chogan, ada 8 kegiatan dalam proses supervisi klinis yang dinamainya dengan siklus atau proses supervisi klinis. 8 tahap tersebut mencakup tahap membangun dan memantapkan hubungan guru dengan supervisor, tahap perencanaan bersama guru, tahap perencanaan strategi observasi, tahap observasi pengajaran, tahap analisis proses belajar mengajar, tahap perencanaan strategi pertemuan, tahap pertemuan, dan tahap penjajakan rencana pertemuan berikutnya. Sedangkan menurut Moser dan Purple, ada 3 aktivitas dalam proses supervisi klinis, yaitu tahap perencanaan, tahap observasi, tahap evaluasi, dan analisis. Sedangkan menurut Oliva ada 3 aktivitas esensial dalam proses supervisi klinis, yaitu kontak dan komunikasi dengan guru untuk merencanakan observasi kelas lainnya, dan tindak lanjut observasi kelas. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nuzul Fauziah. Kepada Nuzul Fauziah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Fauziah. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas tentang sama Sahrina, yaitu orientasi perilaku supervisi klinis. Dalam proses supervisi klinis, perilaku supervisor menentukan keberhasilannya dalam membantu mengembangkan guru. Menurut Glickman, perilaku supervisor dalam supervisor klinis meliputi mendengarkan, mengklarifikasi, mendorong, mempresentasikan, mencegah, memecahkan masalah, bernegosiasi, mendemonstrasikan, memastikan standarisasi, dan menguatkan. Sedangkan orientasi perilaku supervisi klinis terdiri atas orientasi langsung, orientasi kolaboratif, orientasi tidak langsung. Selanjutnya, tipe dan trik dalam pelaksanaan supervisi. Terdapat beberapa tipe dan trik yang harus diperhatikan kepada sekolah dalam melakukan supervisi klinis sebagaimana yang diuraikan di atas. Tipe dan trik tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Membangun kesadaran. Setiap guru dan staf sekolah lainnya harus menyadari tugas dan fungsinya masing-masing, bahwa mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik. B. Meningkatkan pemahaman. Setelah setiap guru memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, langkah-langkah berikutnya adalah meningkatkan pemahaman mereka agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik dan efektif. 3. Kepedulian. Tipe dan trik berikutnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan kepedulian di kalangan guru dan staf lainnya. D. Komitmen.
Tipe keempat yang baru dilakukan guru dan staf lainnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam diri kita sebagai guru, sehingga memiliki rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mengemban tugas dan fungsinya. Selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan supervisi klinis. Beberapa kendala yang pada saat ini dirasakan merupakan penghambat pelaksanaan supervisi klinis dalam proses pengajar mikro dan pengalaman lapangan dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Kurangnya lembaga pembimbing dan tenaga teknik untuk melayani dan memelihara di lembaga pendidikan tentang supervisi klinis. B. Keterbatasan dana dan sarana yang tersedia. C. Sistem manajemen pendidikan di sekolah yang kurang memperhatikan supervisi klinis. D. Angka perbandingan atau rasio yang tinggi antara calon guru dengan supervisor. E. Labilnya sistem organisasi kelembagaan serta keteraturannya. Selanjutnya, saran supervisi klinis. Saran dari pelaksanaan supervisi klinis adalah guru-guru yang kurang mampu dalam mengelola pengajaran secara profesional ataupun guru yang ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya menuju guru yang profesional. Selanjutnya, penerapan supervisi klinis dalam proses pembelajaran. Untuk menunjang pengalaman lapangan, maka proses kegiatan yang harus dilakukan guru adalah mengadakan diskusi dengan supervisor, mempelajari literatur tentang keterampilan mengajar yang lain, sehingga pada akhirnya guru dapat melaksanakan keterampilan mikro secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam rangka mengorganisasi, maka perlu diadakan koordinasi kerja di antara komponen dalam lembaga pendidikan. Tenaga kependidikan secara efisien dan efektif dapat memperhitungkan kendala-kendala yang ada serta fasilitas yang tersedia. Penerapan supervisi klinis adalah sebagai berikut. A. Mempelajari teori-teori dan hasil-hasil penelitian tentang berbagai keterampilan mengajar. B. Melihat dan membicarakan hasil rekaman baik video maupun audio dari model-model mengajar yang ada. 3. Mengenal lebih lanjut penghayatan dan latihan penerapan dengan teman dalam bidang studi tertentu. 4. Mengadakan perencanaan pengajar mikro yang dibantu oleh supervisor. 5. Implementasi mengajar mikro dengan proses supervisi klinis. 6. Mengadakan latihan mengajar ulang dalam bentuk mengajar mikro. 7. Menggunakan keterampilan tersebut dalam praktek mengajar di sekolah. Baiklah, segitu dari Nuzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.